Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan Terima kasih, ternak, Bapak. Assalamualaikum dan yang keempat warahmatullahi adalah wabarakatuh. zakat perdagangan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di program live interaktif Bekal Muslim. Live interaktif Bekal Muslim ini sudah cukup lama, mendekati 2 tahun insya Allah. 2 tahun yang diasuh oleh Al-Ustadz Dr. Arifin Badri, Muhammad Arifin Badri Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah yang kali ini bekerja sama, maksudnya adalah sambungan langsung dengan Jakarta, gitu ceritanya. Jadi saya di Jakarta, Ustadz Arifin posisi ada di Jember, Jawa Timur. Nah, dan bagi pemirsa yang ingin menghubungi kami di sini, berbicara dengan Ustadz Arifin Badri, bisa di link telepon yang berbeda dari biasanya di 021 212 32 333. Catat ya, 021 Jakarta 212 32 333. Insya Allah nanti tertera di layar begitu ya. Baiklah, tidak berpanjang waktu, kita langsung sapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazuna Arifin Badri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Pongki. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya saat di sana? Alhamdulillah sehat, masih anget Mas Pongki. Anget. Udah lama ndak hujan. Oke. Di sini hujan terus, Masya Allah, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ustaz, bagaimana kabar STDI? Alhamdulillah aman dan damai tentram, Mas Pongki. Alhamdulillah STDI. Nah, pemirsa Fatwa TV perlu diketahui dan beberapa mungkin sudah ada yang mengetahui bahwa Muhammad Arifin Badri, Dr. Muhammad Arifin Badri ini adalah mudir dari kampus STDI Imam Syafi'i Jember, Jawa Timur, dan mau kuliah di sana. Jangan lupa ya, STDI selalu ya, kuliah agama tuh ya. Baiklah. Terus kemudian Ustaz, untuk sebagai pembuka Ustaz, mohon kami diberi nasihat Ustaz. Seperti biasa, nasihat itu penting buat kita semua, buat saya terutama. Barakallahu fiik, tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik wa tabakumullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa Fatwa TV dan penyimak dimanapun Anda berada. Suatu hari datang seorang sahabat kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, inna syara'il islami qad kathura alai." Ya Rasulullah, sejatinya syariat-syariat Islam itu sudah sangat banyak untuk bisa aku amalkan, aku sudah tidak mampu. Dullani ala syai'in atashabbathu bih. Karena itu ajarkan aku, pilihkan untukku satu amalan saja yang dengan satu amalan itu aku bisa berpegangan, aku bisa terus menggandeng Islam hingga akhir hayatku sehingga kelak aku diberi kesempatan masuk surga. Maka Nabi SAW ketika mengetahui bahwa sahabat ini betul-betul waktunya, energinya, pikirannya terkuras untuk hal-hal yang lain. Mungkin untuk profesi dia sebagai petani atau sebagai penggembala atau yang lainnya. Sehingga Nabi memilihkan satu syariat, satu tuntunan, satu amalan yang murah, meriah, namun betul-betul efektif mendekatkan diri kepada jannah. Apakah itu? Beliau bersabda, la zalu lisanuka radban bidzikrillah. Hendaknya engkau selalu membasahi lisanmu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu amalan yang sangat mudah. Kita tidak perlu membutuhkan alat bantu, alat peraga. Kita juga tidak perlu mencari tempat khusus. Kita juga tidak perlu waktu yang khusus. Karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini mengatakan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar bisa Anda lakukan di saat apapun, dimanapun Anda berada. Anda menggembala, Anda mencangkul, Anda memanen, Anda menggali, atau Anda melakukan aktivitas yang lainnya. Anda bisa membasahi lisan Anda, menghiasi bibir Anda dengan apa? Bukan dengan lipstik, tetapi dengan bacaan zikir kepada Allah. Bisa berupa istighfar, bisa berupa takbir, bisa berupa tahmid, bisa berupa tahlil, dan yang lainnya. La haula wala quwata illa billah.
Dan amalan ini bila betul-betul menjadi penghias bibir Anda, dimanapun Anda berada, selalu dari bibir Anda terlontar suara yang lirih, dengan penuh penghayatan, dengan hati yang tulus, suara yang lirih dengan zikir Allah, subhanallah, astaghfirullah, dan itu Anda hayati, maka surga itu terasa begitu dekat. Sebagai contoh konkret, Rasulullah bersabda menjelaskan tentang keutamaan zikir kepada Allah. Kalimatani habibatan rahman, thaqilatani fil mizan, khafifatani fil lisan. Ada dua ungkapan, ada dua bacaan yang nilainya, timbangannya di sisi Allah itu sangat berat, pahalanya sangat besar, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ringan untuk diucapkan. Ringan diucapkan karena memang kita semua sudah menghafalnya dan kita pun dengan mudah mengucapkannya. Apakah dua kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Maha suci Allah dengan segala puji-pujiannya, dan segala maha suci Allah, subhanallah al-azim, zat yang maha agung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan al-kalimatul baqiyat, kata-kata yang akan terus kekal abadi dan tidak akan pernah lekang dimakan oleh zaman, tidak pernah luntur ataupun luruh karena disiram oleh hujan. Apa itu? Kalimat takbir, tahlil, tahmid, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalimatul al-baqiyatus salihat, wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbik. Melafadzkan, melantunkan al-baqiyatus salihat, yaitu bacaan-bacaan yang itu akan kekal abadi, dan itu bacaan yang saleh, bacaan yang sangat indah. Apa itu? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala yaduruka bi'ayyihinna badat. Dengan ungkapan yang manapun engkau mengawali, dengan mengatakan la ilallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah, atau dengan mengatakan subhanallah, walhamdulillah, wala ilallah, Allahu akbar, atau dengan Allahu akbar, walhamdulillah, dibolak-balik, semuanya sama saja. Kaum muslimin pemirsa dimanapun Anda berada, coba saat Anda mendengarkan dan menyaksikan acara ini, Anda melafadzkan, melantunkan bacaan tersebut dengan penuh penghayatan. Coba Anda berusaha menyelami kandungan dari bacaan subhanallah, atau bacaan alhamdulillah, atau Allahu akbar, atau la haula wala quwwata illa billah, atau la ilaha illallah. Anda akan merasakan seakan dunia ini milik Anda sendiri. Anda akan merasakan bahwa segala problematika hidup Anda seakan telah berlalu meninggalkan Anda, berlalu dengan kencang menjauh dari diri Anda. Seakan hidup Anda itu tanpa problem. Kedamaian seakan milik Anda seorang. Kebahagiaan betul-betul nyata di depan mata Anda. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wala haula wala quwwata illa billah, Allahu akbar. Dilengkapi dengan istighfar. Subhanallah, kedamaian hidup, kebahagiaan itu begitu mudah Anda genggam. Dengan apa? Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah telah menegaskan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir, mengingat Allah, jiwamu itu akan tentram, hatimu itu akan damai. Kalau selama ini Anda mencari kedamaian dunia, kedamaian hidup, ketentraman hidup, kebahagiaan hidup dengan menumpuk harta, mengukir sukses, mengukir karir, atau popularitas, atau harta yang lainnya, maka Anda tidak akan pernah menemukan kedamaian hidup itu. Tetapi dengan begitu mudah Anda menemukannya, kebahagiaan itu menjadi nyata milik Anda ketika Anda dengan tulus melafadzkan astaghfirullah, dengan jujur mengakui kekhilafan Anda, mengakui kotornya jiwa Anda, dan kemudian Anda memohon kepada Allah agar kotoran jiwa Anda itu dihapuskan dengan ucapan astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih, la ilaha illa anta subhanaka
Inni kuntu minadh dhalimin. Subhanallah. Bahagia itu begitu mudah, begitu nyata dalam hidup kita. Karena itu mari, saudaraku seiman dan seakidah, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kita hiasi lisan kita dengan bacaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Berzikir Ustaz ya, yang penting ya, yang inti dari semuanya itu berzikir Ustaz ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah pemirsa, seperti itu tips dan nasihat dari Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri untuk supaya kita dapat mengingat Allah setiap saat di mana saja. Baik Ustaz, bisakah kita mulai dari pertanyaan pertama dari WhatsApp? Tafadhol Pak Fanggi. Alhamdulillah, taib. Sebentar. Baiklah. Pertanyaan pertama itu berbunyi seperti ini Ustadz. Di Yogyakarta dengan nama Sarwanto di Gunung Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Arifin, izin bertanya, sebagai karyawan tetap dalam kurung terikat perjanjian, kontrak ya, di sebuah perusahaan, bagaimana hukumnya? Yang ingin saya tanyakan nomor satu adalah melamar pekerjaan di perusahaan lain, kemudian kedua menerima tawaran pekerjaan dengan posisi atau jabatan yang lebih baik dari perusahaan lain, lantas yang ketiga bekerja freelance di hari efektif dengan izin atasan atau tanpa izin ketika sedang cuti. Jazakallahu khairan, mohon nasihatnya. Ya. Barakallahu fiikum wa tabakumullah kepada saudara Sarwanto di Yogyakarta ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik, hidayah kepada Anda dan juga kepada seluruh keluarga dan pemirsa serta penyimak dimanapun Anda berada. Amin. Ketika seorang muslim telah terikat, Anda telah terikat dengan kontrak kerja, maka penuhilah kontrak kerja tersebut. Bila Anda memiliki kontrak kerja tiap 2 tahun diperbaharui, maka penuhilah kontrak kerja tersebut. Walaupun Anda mendapatkan penawaran job, penawaran proyek ataupun pekerjaan yang lebih menggiurkan, gajinya lebih besar, maka penuhilah kontrak tersebut. Dan kalau memang Anda tertarik, maka katakan bahwa saya akan terima job itu setelah saya menyelesaikan kontrak dengan perusahaan saat ini. Karena setelah selesainya masa kontrak dan ternyata Anda tidak membaharuinya atau perusahaan Anda tidak memperbaharuinya, maka berarti ikatan itu telah berakhir. Tidak ada kewajiban Anda untuk melanjutkan di perusahaan tersebut. Namun bila ternyata kontrak Anda panjang, sedangkan yang memberi penawaran itu tidak sabar untuk merekrut Anda sehingga dia ingin instan dan segera, maka apapun tawarannya Anda tidak boleh menerima tawaran tersebut, karena tentu itu adalah bentuk khianat. Dan satu job, satu pekerjaan yang Anda dapat dengan cara mengkhianati orang lain, maka mana mungkin akan Allah berkahi. Mana mungkin penghasilan Anda walaupun besar, walaupun banyak, mana mungkin Allah akan berkahi. Karena itu Anda dapat dengan cara-cara yang curang. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan keberkahan harta itu dengan kehalalannya, dengan cara Anda mendapatkannya, apakah itu dapat dengan cara yang baik atau didapat dengan cara-cara yang buruk. Sedangkan khianat itu adalah salah satu cara paling buruk untuk mendapatkan harta. Ya, karenanya Allah perintahkan kita untuk menunaikan amanat kepercayaan kepada yang memberinya kepada kita. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanat ila ahliha. Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang memberikannya. Karena itu ya, janganlah Anda menerima. Kecuali kalau Anda mengerjakan pekerjaan itu di luar jam kerja Anda. Di saat Anda libur, di saat Anda cuti, atau di luar jam kerja. Kalau Anda bekerja dari jam 7 hingga pukul 5 sore, Anda bisa kerjakan itu di malam hari, maka tidak masalah. Selama Anda mengerjakan pekerjaan itu tidak menggunakan fasilitas dari perusahaan Anda. Data di perusahaan Anda, atau jaringan di perusahaan Anda, atau peralatan yang Anda dapat dari perusahaan. Anda betul-betul harus mengerjakan itu di luar jam kerja tanpa menggunakan fasilitas ataupun support dari perusahaan Anda yang pertama. Ya. Kemudian kalau Anda menerima job atau tawaran yang lebih besar, insentifnya atau salary-nya dari perusahaan lain, maka kembalikan kepada
yang pertama di atas, bahwa Anda tidak perlu menerima dengan lebih besar atau sama atau lebih kecil selama Anda masih terikat dengan kontrak. Ya, karena itu percayalah, Allah Subhanahu wa taala tidak kekurangan cara untuk memberikan rezeki kepada Anda. Bisa jadi dengan komitmen Anda, amanah Anda menjalankan tugas, memenuhi kontrak, menyelesaikan kesepakatan kerja, Allah akan hantarkan Anda kepada rezeki yang halal. Allah akan bentengi Anda dari berbagai macam mara bahaya dan petaka yang bisa saja itu mengancam diri Anda. Betapa banyak orang yang memiliki penghasilan besar, tetapi karena hilangnya keberkahan, tidak adanya keberkahan dalam penghasilan tersebut, akhirnya gaji yang besar, penghasilan yang besar itu sia-sia. Habis semuanya untuk pengobatan, habis semuanya untuk menyelesaikan problem dalam rumah tangga Anda, keluarga tersangkut dengan narkoba, atau bahkan Anda kehilangan jati diri Anda, kehilangan kedamaian hidup dalam rumah tangga Anda, istri selingkuh dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Karena itu jagalah keberkahan. Pentingkanlah keberkahan hidup, baik dalam rezeki ataupun aktivitas Anda. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu fikum. Begitu penting ya Ustaz ya, begitu penting untuk mengejar keberkahan dari Allah. Betul. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya dan nasihatnya. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari apa yang sudah diberikan nasihat oleh Ustaz Arifin. Berikutnya Ustaz, pertanyaan dari Sri Rahayu di Jawa Tengah, Pekalongan. Assalamualaikum Ustaz Arifin, izin bertanya Ustaz tentang arisan emas. Termasuk ribakah arisan emas itu, mengingat arisan emas setorannya sesuai harga mini gold 0,1 gram, tapi dapatnya antara 1 gram. Afan Ustadz, bolehkah kami jeda dulu Ustadz karena Baik. telepon masuk, bagaimana? Oke, Pak Songki. Telepon dulu atau lanjut dulu? Telepon dulu aja Pak Bang. Siap, baiklah. Coba pemirsa kita sapa dulu yang baru saja telepon masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Ustaz. Iya, dari Ibu siapa? Ibu Hanif di Kalimantan Timur, betul? Ya, Umu Hanif. Barakallahu fikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Umu. Ini mau bertanya. Ya. Iya, Naam. Kalau kita mendapatkan fasilitas pulsa dari pulsa internet Ustadz dari perusahaan dengan limit tertentu per bulan. Qadarullah di akhir bulan itu pemakaian kita tuh sedikit, nggak sampai limit itu. Nah, berarti selalu ada limit yang tersisa setiap bulan. Bolehkah sisa ini kita berikan kepada orang lain? Ya. Baik, itu saja Ibu Ummu Hanif. Ya, jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Baik, barakallahu fiik wa atabakumullah kepada Ummu Hanif di Kalimantan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Idealnya fasilitas yang diberikan oleh instansi ataupun lembaga kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas dan juga mengkondisikan diri agar kita bisa maksimal dalam menjalankan tugas kita. Karena bisa jadi pulsa itu tidak kita gunakan untuk menjalankan pekerjaan kita, tetapi dengan pulsa tersebut kita bisa menambah soft skill kita agar ketika kita menjalankan tugas di kantor, di perusahaan, kita bisa lebih maksimal dalam menjalankan tugas. Ya, namun kalau ternyata memang kondisinya pulsa tersebut berlebih, ya, kita sudah berusaha menunjukkan etos kerja yang baik, dedikasi terhadap pekerjaan kita, dan kita juga berusaha untuk mengupgrade diri agar lebih maksimal dalam menjalankan tugas. Namun ternyata memang pulsanya berlebih, maka tidak masalah kemudian kalau kita manfaatkan, karena itu adalah hak kita untuk kita manfaatkan dengan cara diberikan kepada keluarga kita atau sahabat atau handetolan, ya, sehingga itu lebih maksimal dan tidak mubazir. Karena membiarkannya kuota tersebut atau pulsa tersebut hangus, tidak termanfaatkan, itu juga dosa. Itu termasuk menyanyiakan harta, ya. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya, dan semoga Ummu Hanif bisa paham apa yang sudah disampaikan Ustadz Arifin. Berikutnya Ustaz, kita sambung yang tadi ya. Semoga sempat nih, baiklah. Izin bertanya tentang arisan emas, termasuk ribakah arisan emas itu, mengingat arisan emas setorannya sesuai harga mini gold 0,1 gram, tapi nanti dapatnya adalah antam 1 gram. Nah, peserta sejumlah 10 orang, misalnya pas dapat
Diminta uang tapi jumlah uangnya disesuaikan dengan harga antamnya. Nah, Ya. terus kelebihannya masuk ke owner. Nah, apakah ini termasuk riba, Ustadz? Jazakallahu Baik. khairan. Barakallahu fiik wa taqabbalallahu kepada Ibu Sri Rahayu. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu Sri Rahayu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam arisan, konsep arisan itu adalah hutang dan menghutangi antara seluruh anggota arisan. Nah, dalam konsep hutang menghutangi, kaidah dalam hutang menghutangi adalah tidak boleh ada selisih nominal ataupun harga. Ketika Anda iurannya adalah misalnya 1 juta rupiah sekali putaran, maka ya itulah yang akan Anda dapat pada saat Anda mendapatkan giliran. Sekumulasi dari apa yang Anda setorkan itu kemudian Anda dapat. Kalau dalam 10 kali putaran Anda telah store 10 juta, maka yang Anda dapat juga 10 juta. Nah, kalau yang Anda dapat adalah berupa barang, baik itu emas atau yang lainnya, sehingga terjadi fluktuasi nilai. Kadang ketika harga emas turun, Anda dapat 1 gram, tetapi nilai emas itu ternyata tidak lagi 900.000 per gramnya. Tetapi berapa? Tetapi misalnya 850. Sehingga Anda bayar 900.000 dapat barang yang nilainya 850. Ya. Demikian pula ketika terjadi kenaikan harga. Anda store 900, ternyata nilai emasnya menjadi 950. Sehingga terjadi selisih harga, selisih nilai di sini. Padahal konsep utang piutang itu tidak boleh ada pertambahan nilai. Karena pertambahan nilai itu adalah riba. Karena itu saya sarankan, kalau memang arisan emas, setorlah dalam bentuk emas. Atau setorlah dalam bentuk uang dan diterimakan dalam bentuk uang pula. Untuk kemudian dibelikan emas atau tidak, itu serahkan kepada yang mendapatkan putaran, ya, mendapatkan giliran memenangkan arisan. Ya, sehingga tidak ada selisih nilai harga ataupun nominal yang diterima oleh masing-masing anggota. Allah Ta'ala alam. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz, seperti itu ya jawabannya. Coba kita lanjut lagi ke pertanyaan berikut. Masya Allah. 394 dari Umu Zubair, Ustaz, di Jawa Barat, Bekasi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Arifin. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Izin bertanya, Ustaz, saya ditugaskan oleh kantor suami untuk memesan makanan setiap ada rapat dan boleh mengambil fee 15%. Saya memakai uang kas ibu-ibu untuk memesan. Dan setiap bulan ditagihkan ke kantor suami dengan fee. Nah, bolehkah yang kami lakukan ini, Ustadz? Dan jika memesan makanan ternyata mendapatkan bonus dari penjual untuk saya, apakah harus diserahkan ke kantor atau bagaimana? Jazakallahu khairan. Afwan Ustadz, ini ada telepon masuk, antum mau jawab ini dulu atau bagaimana? Telepon dulu aja Mas Pongki. Siap. Kita sapa ya pemirsa ya, telepon yang masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Nah, dari Bapak siapa? Betul, ini Bapak siapa, di mana? Dengan Ahmad dulu, Mbak. Dengan Bapak Ahmad di Jawa Tengah. Bapak Rahmat di Jawa Tengah? Ya. Ya, silakan Bapak Rahmat. Begini, Pak, yang ingin saya tanyakan adalah tentang berkaitan jual beli barang yang bergengsi. Apakah itu hukumnya, Dok? Dalam artian bergaransi atau bergengsi? Bergengsi, Pak. Jadi dalam artian jual belinya itu bukan karena barang itu bermanfaat, tapi karena gengsi. Misalnya tuh seperti tas yang branded itu ya. Branded, ya. Sama digunakan buat bukan untuk manfaatnya, artinya buat gaya-gayaan atau buat gengsi. Orang itu beli buat kayak status sosialnya itu tinggi gitu dengan barang itu. Jadi Pak, terima kasih. Oh ya, Baik, terima kasih Bapak Arafan atas teleponnya. Silakan Ustaz. Masalah ini Mas Pongki banget nih, jangan-jangan nih ya. Jauh Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Wa taqabbalallahu kepada Mas Rahmat Ulum ya di Jawa Tengah. Iya betul. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Memang banyak orang ya ingin memiliki, menggunakan barang-barang karena mereknya.
bukan karena dia butuh terhadap barang tersebut. Ya. Kenapa demikian? Karena ada filosofi, dan ini saya yakin ada di semua negeri, semua daerah. Dalam filosofi Jawa misalnya dikatakan akin ajining rogo soko ing busono. Nilai harga diri seseorang itu diukur dari pakaian. Setiap orang atau banyak orang ya merasa pede ketika dia menggunakan pakaian yang rapi, pakaian yang bersih, apalagi pakaian yang bermerek. Di dadanya terdapat logo merek atau di kerahnya atau dimanapun, atau ada model yang sudah sangat familiar sehingga siapapun yang mengenakan langsung kenal atau dikenal dia menggunakan merek tertentu. Ya, seringkali rasa pede itu muncul ketika menggunakan pakaian-pakaian yang branded atau tas atau sepatu atau HP atau yang lain. Nah, ini dilakukan oleh orang-orang yang kehilangan jati diri. Orang-orang yang gersang dengan jati dirinya. Dia kira bahwa harga diri dia ada pada casingnya, ada pada kemasannya, pada pakaian yang dia kenakan, aksesoris yang dia gunakan. Padahal seharusnya seorang muslim senantiasa sadar dan senantiasa menyadarkan diri, serta orang yang ada di sekitarnya bahwa nilai dan jati diri seseorang itu diukur dari seberapa dekat dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sejatinya orang yang paling mulia, orang yang paling terhormat dari kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa. Karena sejatinya kemuliaan seseorang, kehormatan seseorang itu hanya didapat dengan ketakwaan. Ya. Orang yang jauh dari Allah, walaupun dia punya jabatan, walaupun dia punya pakaian, yang kendaraan dan apapun aksesoris yang dia kenakan, semuanya sangat bernilai ya, bergengsi, tetapi kehinaan maksiat, kekufuran, kefasikan itu tidak akan lepas dari dirinya. Allah akan hinakan dia. Allah akan tunjukkan kehinaan dia di hadapan semua makhluk. Ala innal izzata lillahi jami'a. Ketahuilah bahwa yang namanya izzah, kemuliaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Umar bin Khattab ketika beliau hendak berjumpa dengan pemuka orang-orang Yahudi yang selama itu menguasai Baitul Maqdis. Ya. Dan terjadi perjanjian bahwa pemuka Yahudi itu tidak akan menyerahkan kunci pintu Baitul Maqdis kecuali kepada Khalifah Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab datang dengan mengendarai keledai. Bukan mengendarai kuda yang gagah perkasa dengan pelana yang mewah, tidak. Ketika diingatkan, ditegur oleh Abu Ubaidah Amir bin Jarrah agar Khalifah Umar mengganti tunggangannya dengan kuda yang gagah perkasa, bukan keledai, yang itu merupakan tunggangan rakyat dan biasanya digunakan untuk mengangkut barang, bukan mengangkut manusia. Kemudian beliau juga menenteng sendal terompahnya. Maka Umar bin Khattab ketika ditegur dan disarankan untuk mengganti tunggangan, maka beliau murka dan mengatakan, "Lau qala ghairu, lau ja'tuka darban." Andai yang mengatakan saran ini adalah orang lain, saya akan aku hukumi dia. Wahai Abu Ubaidah, inna nahnu adzalla qaumin. Sejatinya dulu kita bangsa Arab adalah bangsa yang paling hina dina. Fa'azanallahu bil Islam. Kemudian Allah muliakan kita dengan Islam. Famahma btaghaina al-izzata bighairihi adzallanallah. Dan karena kemuliaan kita itu hanya terwujud dengan Islam, maka kapanpun kita berusaha mencari kemuliaan dengan selain Islam, pasti yang terjadi justru sebaliknya. Allah akan hinakan kita. Allah akan rendahkan kita. Ya, itu secara konsep dan secara prinsip demikian. Tetapi apakah berarti itu kemudian difahami bahwa seorang muslim lebih baik tampil di depan masyarakat umum dalam kondisi yang compang-camping, kusut, dengan penampilan yang kumuh? Tentu tidak demikian. Islam di saat yang sama juga senang bila Anda tampil dengan rapi, tampan, menawan, Anda juga mengenakan pakaian yang bagus, ya, walaupun tidak berlebihan, tidak bermewah-mewahan. Rapi bukan berarti mahal. Bagus bukan berarti branded. Ya. Rapi bukan berarti juga tidak selalu memiliki desain yang sudah viral, tidak. Tetapi
semuanya ala kadarnya atau sewajarnya, lebih tepatnya sewajarnya. Sehingga berlebihan dalam hal yang mubah semacam itu tentu tercela. Namun mengabaikan hal itu padahal mampu, padahal bisa memilikinya, menggunakannya juga tercela. Zuhud itu tidak dengan cara merendahkan diri dengan mengenakan pakaian yang tidak layak. Tetapi zuhud itu adalah memanfaatkan, menggunakan, memiliki semua hal yang dapat berguna, itulah namanya zuhud. Adapun hal yang tidak berguna, hal yang tidak bermanfaat, itu ditinggalkan. Itulah namanya orang yang zuhud. Sehingga kalau memang mampu memiliki barang yang bagus, yang rapih, yang nyaman, maka tidak tercela. Bahkan itu baik. Allah Subhanahu wa taala senang bila hambanya itu menunjukkan, menampakkan kenikmatannya. Innallaha idza an'ama 'ala 'abdin ni'matan. Sejatinya bila Allah itu memberikan nikmat kepada seorang hamba, fa huwa yuhibbu an yara athara ni'mati 'alaih. Allah itu senang bila nikmat itu nampak pada dirinya. Diberi harta yang melimpah, ya tunjukkan bahwa dia memiliki aset, memiliki barang yang layak dengan kedudukannya. Dia huni rumah yang pantas, dia kenakan pakaian yang baik. Namun berlebih-lebihan sehingga harus selalu merek yang branded, yang lagi in misalnya, pakaian yang lebih, tentu ini perbuatan yang tercela karena itu termasuk kategori saraf ataupun taraf. Berlebihan atau bermewahan atau berhidup borju, dan itu tercela dalam Islam. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alal qaul fadammarnaha tadmira. Kalau suatu kebinasaan itu telah tiba saatnya, maka kami akan jadikan para bangsawan, para pemuka masyarakat akan hidup berfoya-foya, memperturutkan hawa nafsunya, sehingga bila itu telah terjadi, maka tiba saatnya kebinasaan itu menimpa mereka. Ya, makanya marilah kita tanamkan dalam diri kita, dalam keluarga kita, bahwa harga diri, kemuliaan itu tidak diukur dengan aksesoris, tetapi dengan jati diri Anda. Kalau Anda adalah orang yang beriman, Anda orang yang bertakwa, dekat dengan Allah, Allah akan muliakan. Dan bahkan sebaliknya, siapapun yang ingin menghinakan Anda, merendahkan martabat Anda, Allah akan bela Anda, Allah akan lindungi Anda. Karena memang kemuliaan, ala innal izzata lillahi jami'an. Ketahuilah bahwa kemuliaan itu hanya milik Allah, yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah muliakan. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu fikum. Seperti itu ya. Baiklah, ini sudah nyambung lagi Ustaz. Pertanyaan masuk di line telepon. Coba kita sapa ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Bapak siapa, di mana? Iya, dari hamba Allah di Jakarta. Baiklah, silakan disampaikan Bapak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Terima kasih. Ustaz, saya ada statusnya gade sebuah motor. Kemudian motor itu dipakai lagi ngojek oleh pemiliknya. Dan yang tahu ngojek itu adalah minim 100 sampai 200 ribu per hari. Mana akadnya supaya saya dapat bagian halal, misalkan saya minta hanya 20 ribu aja sehari untuk di store tiap hari, seperti itu boleh akadnya. Atau kalau emang tidak bisa, seperti apa supaya, karena sudah 2 tahun atau lebih tapi tidak pernah ada setoran, dan kayaknya mungkin tidak dikembalikan seperti itu. Kalau sekarang dirubah akadnya seperti apa yang bagus. Satu lagi Ustaz, saya juga sudah 2 tahun ini juga meminjamkan seorang buat usaha warteg jelasnya. Kemudian warteg itu minjamkan uang Pak ya? Iya, minjamkan uang buat modal warteg. Yang saya tahu tidak pernah rugi warteg itu, tetapi karena dia ngontrak, maaf, saya terus terang, tapi dimakan aja untuk ngontrak lagi juga cukup. Kemudian kalau akadnya saya, misalkan saya minta hanya sekali makan sehari, bisa nggak? Atau seperti apa? Supaya jadi nggak berkelanjutan, karena rata-rata sudah 2 tahun lebih yang seperti ini.
Ya. Itu aja Ustaz. Terima Baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Bapak yang di Jakarta. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Bapak, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Dalam hukum Islam, hutang piutang yang bergade ataupun yang tidak itu adalah akad sosial. Dalam akad sosial itu kita hanya mendapatkan keuntungan berupa keberkahan dan pahala di sisi Allah SWT. Dan itu keuntungan jauh lebih besar dibanding keuntungan yang berupa materi. Kalaupun kita mendapatkan keuntungan dalam dagang itu sampai 500% dari modal yang kita gunakan, maka ketahuilah keberkahan hidup. Pertolongan Allah yang Allah janjikan dalam sabda Nabi SAW, "Mangkan wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi." Allah itu akan selalu menolong, memudahkan urusan hambanya selama hambanya itu ringan tangan menolong dan memudahkan urusan saudaranya. Keuntungan berupa keberkahan, pertolongan Allah di dunia ataupun di akhirat itu jauh lebih besar dibanding keuntungan materi yang didapat oleh para pedagang. Karenanya Bapak tidak perlu berkecil hati bahwa sudah 2 tahun atau lebih atau kurang menghutangi orang lain tanpa ada profit materi, keuntungan materi. Karena bisa jadi tenangnya hidup Bapak bersama keluarga, lancarnya rezeki Bapak, damainya rumah tangga Bapak itu adalah bagian dari balasan Allah, imbalan Allah yang Allah berikan kepada Bapak dan keluarga karena Bapak menolong, memudahkan keluarga orang lain. Anda bisa jadi ya selama ini merasa tidak ada masalah dalam keluarga. Tetapi Bapak bisa jadi lupa bahwa itu bisa jadi Allah berikan karena Bapak menolong. Sehingga kalau Bapak tidak lagi ada niat menolong, yang ada adalah niat profit, bisa jadi semuanya itu kan buyar, semua itu akan hilang. Sehingga Bapak harus bergelut dengan masalah dalam rumah tangga. Akhirnya apa? Aset yang Bapak miliki, harta tabungan yang Bapak miliki bisa jadi hilang semuanya, hangus semuanya. Yang kedua, bahwa utang piutang memang dalam Islam tidak boleh ada profit keuntungan. Rasulullah bersabda, kullu qardin jaronafan fawariba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan maka itu adalah riba. Sehingga tidak ada cara untuk bisa mendapatkan profit keuntungan dari piutang yang kita berikan kepada siapapun. Baik piutang itu untuk konsumtif, untuk pengobatan, biaya sekolah, ataupun utang itu utang produktif, utang usaha. Misalnya seperti yang Bapak contohkan, ada pengusaha warteg yang pinjam uang untuk kontrak tempat atau untuk modal usahanya. Ini utang usaha ya. Maka tetap saja apapun namanya selama itu utang, maka tidak boleh ada profit. Walaupun hanya sebatas seperti yang Bapak usulkan atau sebutkan, sekedar makan gratis di wartegnya sekali sehari. Ini dalam Islam diharamkan, tidak boleh. Nah, kalau Bapak ingin mendapatkan profit, maka rubahlah akadnya menjadi akad permodalan, bukan utang piutang. Sehingga kalau tadi ada orang berhutang, misalnya 10 juta rupiah yang memberikan gade berupa motor dan kemudian motornya digunakan untuk ngojek lagi. Maka konversilah hutang itu sebagai modal usaha. Motornya Bapak beli dengan uang hutang, dengan piutang Bapak itu. Kemudian orang tersebut yang mengoperasikan motornya. Kemudian nanti berbagi hasil. Ya, berbagi hasil dengan Bapak. Sehingga belilah motornya. Sehingga dia tidak lagi wajib mengembalikan hutang. Tetapi dia hanya wajib menjaga motornya, merawatnya motornya dengan baik, dan kemudian menggunakannya semaksimal mungkin untuk mendapatkan setoran di setiap harinya. Demikian pula halnya dengan warteg tersebut. Konversilah piutang Bapak menjadi saham di usaha warteg itu, dimodali. Dah sekarang utang tersebut saya jadikan modal. Sejak bulan ini kalau ada kerugian maka modal saya yang susut. Kalau ada profit maka kita berbagi. Anda 50%, saya 50%, ataupun persentase lainnya yang disepakati. Ini satu-satunya cara untuk bisa mendapatkan profit. Namun selama belum ada konversi piutang menjadi modal usaha, maka tidak boleh ada profit sedikit pun. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah. Masya Allah.
itulah pemirsa jawaban dari Ustadz Arifin Badri ya tentang muamalah. Masya Allah, mantap. Berikutnya saat kita sambung yang tadi Ustadz ya, sempat terpotong Zubair ya. Yang Ummu Zubair yang pesanan makanan. Pesan makanan ya dapat fee 15%. Bisa ditangkap Ustadz kira-kira apa langsung dijawab? Sudah Mas. Mohon. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ummu Zubair di Bekasi. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau faktanya bahwa pesanan tersebut Anda penuhi dengan menggunakan uang kas arisan atau uang kas RT atau uang kas majelis taklim atau apapun, maka seharusnya sebelum Anda menggunakan uang kas itu Anda minta izin kepada anggota atau mengikuti mekanisme yang sudah disepakati. Kalau belum ada SOP-nya, maka minta izin kepada seluruh anggota bahwa uang kas itu akan Anda putar untuk memenuhi pesanan dari kantor suami Anda, dan kemudian Anda berbagi hasil. Berapa persen dari profit yang didapat untuk Anda dan berapa persen untuk kelompok kajian atau kelompok arisan atau kelompok anggota RT, sehingga uang kas tersebut bisa bertambah dengan profit sharing yang Anda berikan ya. Kemudian kalau ternyata dari perusahaan suami Anda ada bonus karena Anda selalu komitmen memenuhi pesanan mereka, maka bonus itu adalah bagian dari profit. Ya, bagian dari keuntungan yang Anda harus bagi dengan pemilik uang kas tersebut. Kalau itu adalah kelompok pengajian, majelis taklim atau RT atau yang lainnya, maka bagilah bonus itu sesuai dengan persentase yang telah disepakati. Anda tidak boleh mengambil keuntungan itu secara sepihak sendiri, apalagi menggunakan dana kas itu tanpa seizin dan restu dari seluruh anggota. Karena itu tentu bentuk khianat, karena Anda diberi kepercayaan untuk menyimpan dan menjaganya, bukan untuk menginvestasikannya. Kecuali kalau sudah ada kesepakatan bahwa dana kas itu akan Anda putar untuk memenuhi order dari kantor suami Anda, dan kemudian ada profit sharing atau bagi hasil. Allah Ta'ala a'lam. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Jadi profitnya harus dibagi Ustaz ya kepada dari uang yang berasal dari mana gitu ya Ustaz ya. Betul. Barakallahu fiik. Baiklah, alhamdulillah. Kemudian pertanyaan berikutnya, teman-teman ada telepon masuk? Oh ya, kita tunggu sebentar ya. Ada telepon masuk ini. Baik. Coba kita sapa sekarang dengan pemirsa atau melalui telepon ini. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bapak Faris di Papua betul? Ya. Silakan Bapak Faris. Ya Ustaz, saya mau menanyakan masalah, kan di kampung saya ada program DKM masjid. Tiap bulannya kita keliling narik untuk minta sumbang, minta di warga-warga ya seikhlasnya. Setelah itu programnya setiap ada orang sakit, ada orang ada masalah, ada orang miskin, ada orang sakit, kita santuni. Itu apa boleh Ustaz? Ya. Sudah cukup Bapak? Itu saja Bapak Faris. Ya. Baik. Ya, terima kasih. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Bapak Faris. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Bila pengurus masjid atau yang dikenal dengan Dewan Kesejahteraan Masjid DKM ya, ataupun takmir masjid atau apapun namanya, melakukan satu kebijakan dan itu disepakati, direstui oleh semua warga, bahwa salah satu kegiatan DKM adalah mengkoordinir dana sosial, sumbangan, yang dana yang terkumpul itu kemudian digunakan untuk menyantuni, memberikan bantuan kepada warga jamaah masjid yang membutuhkan ketika sakit atau terlilit utang atau kematian ya, maka itu insya Allah tidak masalah, dan itu satu amal yang baik, satu kebijaksanaan yang luar biasa dari DKM untuk membangkitkan jiwa kebersamaan, gotong royong, tolong menolong, saling berempati sesama jamaah masjid. Karena tentunya tidak semua jamaah masjid itu selalu kaya, tidak semua jamaah masjid itu selalu mampu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Sehingga ini adalah bentuk ta'awun yang sejalan dengan firman Allah SWT, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam
hal kebajikan dan ketakwaan. Semoga program ini menjadi program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat dan juga bisa ditiru oleh DKM-DKM masjid yang lainnya sehingga jamaah masjid itu semakin makmur, mereka semakin bersemangat untuk menunaikan ibadah berjamaah di masjid dan mereka juga semakin merasakan adanya peran masjid. Karena dulu zaman Nabi SAW, Nabi betul-betul memanfaatkan masjid itu sebagai pusat kegiatan. Ketika mengutus pasukan perang pun diutus dari masjid. Ketika menyelesaikan peradilan pun diselesaikan di masjid. Ketika menyelesaikan masalah sosial di masyarakat, Nabi pun menyelesaikannya di masjid. Suatu hari datang anggota masyarakat atau utusan dari kabilah Mudhar. Dalam kondisi pakaiannya compang-camping, wajahnya payau karena menunjukkan mereka kelaparan, menahan lapar sekian lama. Karena terjadi paceklik di negeri atau di kabilah Mudhar. Maka ketika Nabi melihat mereka dalam kondisi yang memprihatinkan itu, Nabi segera naik ke mimbar dan memotivasi para sahabat untuk bersedekah. Maka Nabi kemudian para sahabat pun bergegas dan berlomba-lomba bersedekah masing-masing dengan apa yang dia miliki. Ya, sampai akhirnya terkumpullah segundukan kurma yang cukup banyak. Nabi SAW girang melihat sikap para sahabat yang bergegas menyantuni kabilah atau utusan dari kabilah Mudhar tersebut. Sehingga Nabi SAW kemudian bersabda man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dih duna an yanqusa dzalika min ujurihim syai'a. Siapapun yang memberi keteladanan dalam perbuatan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan itu dan juga pahala semua orang yang meneladani kemudian tergugah untuk mengikuti perbuatan baik tersebut tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ya, ini adalah satu motivasi yang luar biasa. Ketika DKM menginisiasi adanya pungutan, donasi dan mereka bersusah payah keliling untuk menjemput donasi tersebut, maka ini adalah suatu kebajikan yang pahalanya insya Allah mengalir kepada mereka. Walaupun mereka tidak ikut bersedekah, walaupun mereka hanya bersedekah sedikit, tetapi pahala semua orang yang bersedekah di komplek tersebut akan turut didapatkan oleh para DKM, anggota DKM, pengurus DKM yang telah menginisiasi dan kemudian memotivasi masyarakat setempat untuk bersedekah dan saling tolong menolong. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Ini sudah masuk lagi Ustaz, penelpon baru, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Umu Aryo di Pekanbaru ya. Iya. Silakan Mario ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa. Itu yang pertama Ustaz, apabila kita jualan emas tapi modalnya dari meminjam atau berhutang, apakah boleh? Contohnya begini, si Ana meminjam dari si A, kemudian Ana beli ke si B. Ana meminjam uang kepada si A, kemudian Ana beli emas kepada si B. Ketika emas itu sudah terjual kepada konsumen, uang si A tadi Ana kembalikan. Apakah boleh seperti itu? Terus pertanyaan yang kedua, kalau kita sebagai reseller emas, ada konsumen yang titip beli. Jadi dia akan memberikan uang duluan, baru kita ambilkan emasnya di agen. Apa boleh begitu? Kemudian ada itu selisih harga reseller dengan konsumen, dengan harga konsumen, itu bagaimana hukum selisihnya itu? Ustaz, apakah halal gitu? Ya. Dan Ustaz, ya jazakallahu khairan. Terima kasih atas teleponnya. Tafadhol Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ummu Arya di Pekanbaru. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada ibu, keluarga dan juga seluruh anggota Dirasat Islamiyah. Semoga Allah SWT senantiasa menumbuhkan iman kita dan memberikan istiqomah kepada kita semuanya. Untuk pertanyaan yang pertama, berhutang untuk usaha, jual beli, baik jual beli emas atau yang lainnya itu tidak masalah. Selama kita komitmen untuk melunasi dan membayar hutang tersebut. Karena Rasulullah bersabda, "Thalathun haqqun 'ala Allahi aunuhum." Ada 3 golongan orang yang pasti Allah tolong. Salah satunya adalah adainu yuridul ada, yaitu orang yang berhutang dengan etikat baik, yaitu dia bertekad kuat untuk bisa melunasi dan mengembalikan hutangnya. Allah akan tolong.
Nah, kalau ternyata tadi digambarkan bahwa Pak Ahmad misalnya berhutang kepada A untuk belanja emas dari B, kemudian emas itu dia jual kepada customer sehingga dapat keuntungan, ada selisih harga, setelah laku modal dikembalikan kepada si A, maka ini insya Allah tidak masalah. Selama tidak ada komitmen memberi bunga kepada si A yang telah mengutangi modal tersebut. Adapun reseller emas, ketika ada si A misalnya menjadi agen pemasaran emas atau reseller emas, dan kemudian ternyata ada customer yang nitip uang, tolong belikan, dan dia bayar uang tunai, dan dari pihak supplier telah menetapkan harga jual misalnya 700.000 dan harga jualnya harga pokoknya 700.000 dan harga jual kepada customer adalah 710.000, maka ada selisih 10.000 di situ. Maka pihak reseller boleh mengambil selisih harga tersebut, walaupun dalam hal ini dia berperan menjadi memerankan dua peran sekaligus, peran wakil dari penjual dan peran dari wakil dari pembeli, sehingga walaupun pembeli menyerahkan uang kepada reseller dan reseller kala itu belum memiliki emas atau belum menggenggam emas yang dijual belikan, maka tidak masalah karena status reseller di sini dengan menerima uang dari pembeli itu berstatus sebagai wakil dari pembeli. Ketika dia datang kepada reseller atau kepada supplier membeli emas, maka pembeliannya secara otomatis terjadi secara tunai, serah terima pembayaran dan fisik emas secara langsung. Dan dia mengambil keuntungan karena memang dia di saat yang sama juga mewakili penjual untuk menjualkan produknya atau bahan emasnya, sehingga dia berhak mendapatkan selisih harga jual dari 700.000 menjadi 710 atau 750 sesuai dengan yang disepakati dengan supplier. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya kepada Umu Aryo. Semoga Umu Aryo bisa paham apa yang sudah disampaikan Ustaz Arifin ya. Detail, Masya Allah. Ini sudah ada penelpon baru lagi, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Apit Situbondo ya, silakan Bapak. Begini Ustaz. Ya. Anak saya diterima di sebuah perusahaan. Di bagian programmer. Lanjut. Kemudian oleh perusahaan tersebut, anak saya ditugaskan untuk mengelola aktivitas ATM di salah satu bank. Ya. Kemudian itu bagaimana hukum dan hasil gajinya, Ustaz? Baik, Bapak. Yang kedua. Oh ya, boleh silakan. Begini Ustaz, anak saya rencananya mau menikah. Ya. Kemudian yang kedua, anak saya yang kedua. Kemudian maharnya mau pakai saham. Boleh enggak Ustaz? Ya. Masya Allah. Baik Bapak. Iya. Sudah cukup? Terima kasih Bapak Apit. Sudah cukup, ada lagi? Ya, sudah cukup Ustaz. Iya. Baik, Masya Allah. Baik. Ditunggu jawabannya. Terima kasih teleponnya. Tafadhal Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa athakumullah kepada Bapak Apit di situ Pondok. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Untuk yang pertama, ketika satu perusahaan yang menyediakan jasa atau layanan support IT ya, teknologi informatika, kemudian memberikan support kepada perusahaan lembaga ribawi, sehingga untuk mengelola atau menjaga data yang ada di salah satu ATM, maka itu adalah tanggung jawab perusahaan ya. Adapun kita sebagai karyawan, kita tidak berkontrak dengan perusahaan untuk melakukan transaksi riba. Maka secara hukum tidak masalah, walaupun jasa kita yang kita lakukan itu adalah oleh perusahaan dijual kepada lembaga ribawi, maka itu dosanya ditanggung oleh perusahaan. Walaupun kita sebagai karyawan berkewajiban untuk memberikan saran kepada pemilik perusahaan untuk tidak bekerja sama dengan lembaga ribawi.
Untuk yang kedua, memberikan mas kawin berupa saham, selama itu saham di perusahaan yang halal, maka tidak masalah. Maka itu adalah halal. Karena saham itu adalah surat kepemilikan atas sekian persen dari suatu perusahaan. Selama itu perusahaan yang halal, maka halal pula kita memiliki sahamnya dan kemudian mendapatkan profitnya. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya jawaban antum kepada Bapak yang menelpon tadi, Masya Allah. Masya Allah tadi mas kawin, mahar berupa saham ya Ustaz. Barakallahu. Menarik sekali, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz, Masya Allah dengan jawaban antum kepada Bapak tadi, mentuntaskan acara kita di sore hari ini. Barakallahu fiik. Cukup banyak pertanyaan dari website 3, dari penelpon ada sekitar 7 atau 8, Masya Allah. Semoga mereka bisa paham dan mengamalkan apa yang sudah disarankan oleh antum. Barakallahu fiik Ustaz, semoga Allah mempertemukan kita kembali di pekan depan ya Ustaz, di acara yang sama, jam yang sama, dah gitu ya. Pemirsa Fatwa TV, ditunggu di pekan depan. Ustaz, bolehkah kami tutup acaranya? Fadhal Pak Wanggi. Baik. Pemirsa Fatwa TV, tuntas sudah acara kita sore hari ini di live interaktif Bekal Muslim bersama Al-Ustadz Dr. Arifin Badri Hafizahullah Ta'ala. Dan insya Allah kita dapat bertemu kembali di pekan depan ya. Kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan ternak dan yang keempat adalah zakat